Bilangan 20 ayat 8-13. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita lanjut dari pelajaran yang kemarin. Bagaimana sebuah pemberian itu adalah rasa hormat seseorang terhadap si penerima pemberian. Di sini kita belajar kenapa Allah berkata kepada Musa, "Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di hadapan umatku." Di mana kemarin kita belajar bahwa perintah pertama Tuhan memerintahkan Musa, "Ambillah tongkatmu," dan di ayat selanjutnya Musa mengambil tongkatnya. Yang kedua, Tuhan mengatakan bahwa kamu ngomong sama batu itu, nanti batu itu akan mengeluarkan air. Nah, di ayat 10 kita mendapati Musa melakukan berbeda. Karena ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Maaf saudaraku. Kesalahan Musa yang pertama kita sudah pelajari di episode yang lalu, bahwa Musa menetapkan status bangsa Israel orang-orang durhaka. Kesalahan yang kedua, Musa mengambil alih keberadaan Tuhan di dalam dirinya untuk dirinya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sedangkan Allah yang mengeluarkan air dari bukit batu. Musa cuma ngomong. Seringkali kesombongan rohani itu keluar karena kita memberikan sesuatu. Karena kita mampu melakukan sesuatu. Di situ akan timbul hawa nafsu daging, kesombongan diri. Bahwa I am who I am. Saya yang melakukannya. Padahal kita tahu semua pergerakan hidup di alam semesta itu diatur, diciptakan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita. Musa yang pertama, karena bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia kurang mendengarkan Tuhan, akhirnya menjadikan memandang enteng Tuhan. Seseorang ketika mendapat kelimpahan dari Tuhan, bukan hanya duit saja, salah satunya duit, itu akan memandang enteng kelimpahan itu, termasuk si pemberinya. Perhatikan ini saudaraku, ini psikologinya. Seseorang ketika mendapatkan sesuatu yang gampang, maka dia dengan gampang pula akan menghilangkannya dalam segala hal, termasuk ketika mendapatkan jodoh.
ketika mendapatkan pelayanan, ketika mendapatkan pekerjaan, ketika mendapatkan berkat melimpah, ketika mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, mereka dengan gampang dan memandang enteng memakainya. Inilah kekilafan kita, kealpaan kita sebagai manusia. Karena di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu daging. Coba saudara baca, pelajari. Hawa nafsu daging adalah buah-buah roh adalah. Sehingga saudaraku, menurut pemikiran itu hawa nafsu daging itu tetap. Tetapi pengaruh, influence atau kepenuhan Roh Kudus itu akan naik turun. Saudaraku. Jadi begini saudaraku. Ini hawa nafsu daging. Dosa itu akan tinggal tetap saudaraku. Iblis tidak akan pernah menyingkir dari kehidupan kita. Tetapi yang naik turun perbuatan kita, salah satunya emosi kita yang timbul dari pemikiran. Tidak ada emosi yang timbul tanpa dari pemikiran melalui perasaan. Sehingga pemikiran kita, aku diberkati. Maka perasaan kita itu kan berbunga-bunga. Lalu emosi kita merasa punya hak untuk berkat itu. Sehingga kita sanggup mengatur segala sesuatunya karena kita punya berkatnya. Kita sanggup mengatur pelayanan karena kita punya kuasa dalam pelayanan. Kita kilaf. Musa punya kedekatan dengan Tuhan, dia merasa bisa berbuat seenaknya, sehingga ketika perintah Tuhan ngomong kalau batu itu dia harus bicara, dia pukul. Dan di situ Allah menetapkan garis pendirian Allah, kamu sudah tidak menghormati aku. Tragis ya saudaraku ya, memberi itu dianggap negatif. Melakukan perintah Tuhan dianggap tidak menghormati Tuhan. Mereka memberi dari kelimpahannya. Tapi janda miskin 2 peser 1 duit memberi dari kekurangannya. Menabur dalam masa kekeringan akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika seseorang memiliki kekurangan, tapi dia mau mempersembahkan, itu dipandang tidak hina di hadapan Tuhan. Tetapi ketika orang punya kelebihan mempersembahkan, dipandang itu hanya kelebihan di hadapan Tuhan. Sebagai contoh saudaraku, sederhana. Ada seseorang kaya punya uang 100 miliar. Lalu dia membeli sebuah rumah ibadah, mau bentuknya ruko atau apapun, untuk menjadi rumah ibadah dengan harga 5 miliar. Dia memakai 5% dari kekayaan dia untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Masih lebih 95 miliar yang tidak terpakai. Atau ada seseorang yang punya pendapatan 1 miliar, lalu dia memberikan persembahan kepada Tuhan, hitung aja 10%, itu 100 juta. Besar sekali. Tetapi kelebihan yang dia terima 900 juta. Pemakaian dia dalam sebulan untuk kebutuhan hidup 400 juta hitungannya. Mewah sekali hidupnya. Sisa 500 juta ditabung karena nggak terpakai. Betul ya saudaraku ya, penghasilan 1 miliar, kasih 100 juta, dipakai 400 juta, sisa 500 juta. Hidup mewah masih bisa menabung. Lalu ada seseorang bekerja, mendapatkan gaji 1 juta, memberi persembahan kepada Tuhan 100.000. Lalu hidup itu membutuhkan makan tuh 1 hari. Itu kurang lebih 50.000. Orang itu sebetulnya minus, tapi dia masih mau memberi. Sehingga 900.000 dipakai buat 30 hari, dia harus cukupkan dengan 30.000 1 hari. Gimana caranya? Pagi makan, sore enggak makan.
beli sabun 1, mandi 2 hari sekali. Dalam kekurangan dia memberi. Ya inilah hukum janda miskin 2 peser 1 duit. Udah miskin, seluruh nafkahnya diberikan pada Tuhan. Tetapi respon Tuhan mengatakan janda miskin ini memberikan yang terbaik, diakui oleh surga. Sehingga kita sekarang boleh punya pandangan, orang kaya memasukkan persembahan, ditulis dalam perikop janda miskin, mereka memberi dari dalam kelebihan. Tapi ada satu nilai yang lebih di hadapan Tuhan, memberi dalam kekurangan, namanya orang miskin, yaitu janda miskin. Sehingga teman-teman, ketika kita punya kelebihan, janganlah bangga, apalagi sombong, apalagi kamu ingin atur pemberianmu sedemikian rupa menurut kehendakmu. Kamu merasa bisa memberi dalam jumlah besar. Tapi sebenarnya hitungan surga, kalau menurut etika daripada janda miskin 2 peser 1 duit, dia cuma ngomong, kamu masih lebih 500 juta, hidupmu 400 juta itu, 1 hari itu hampir 15 juta kamu harus habiskan untuk foya-foya. Sedangkan orang ini kurang, karena miskin, ngasih aja 2 peser 1 duit seluruh nafkahnya. Berarti dia cuma dapat penghasilan 25.000 atau 2.500 sehari yang diberikan kepada Allah. Lalu dia pulang jalan kaki, dia nggak makan malam karena ibadah sore. Besok pagi baru dia dagang lagi, dapat duit 2.500 baru dia bisa makan. Sore hari. Sehingga 1 hari 1 malam dia berpuasa. Karena uangnya diberikan kepada Tuhan, yaitu uang yang untuk dia hidup atau makan. Itulah yang terbaik, saudaraku. Nah, di sini kita belajar bagaimana Musa yang bergaul intim dengan Tuhan, yang mendapat perintah langsung dari Tuhan, yang secara hampir atau audible, yang selalu menghadap kemah pertemuan langsung ketemu Allah, dengar benar-benar jernih dari Allah, akhirnya kilaf dengan seenaknya memukul batu. Padahal Allah bicara, kamu ngomong terhadap batu. Sehingga Allah memberikan punishment. Ternyata Musa dianggap tidak menghormati Allah. Memandang rendah Allah. Hati-hati saudaraku ketika punya kelebihan. Hati-hati ketika saudaraku memberi dalam kelebihan. Ingat, janda miskin 2 peser 1 duit yang terbaik. Ingat Musa yang punya pergaulan sangat intim kepada Tuhan. Yang tidak ada satu manusia di dunia pun yang sampai hari ini dari dulu yang bergaul karib, setiap kali menghadap kemah pertemuan di situ Tuhan bicara. Semua aturan Tuhan, pengajaran Tuhan diberikan kepada Musa, tidak diberikan orang lain. Semua kepenuhan Allah diberikan pada Musa sampai mukanya seperti cahaya. Semua apa yang dimiliki kerajaan Allah, Musa menerimanya. Tetapi dalam kelebihan Allah yang Musa terima, Musa dianggap tidak memandang hormat terhadap Allah. Karena tidak memperhatikan perintah Allah. Saudaraku, ingat, apa yang kita lakukan itu punya nilai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tetapi si pemberi nilai sesungguhnya bukan manusia yang akan menguji dan yang memuji saudara, itu yang punya hidup saudara, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kita belajar hati-hati dengan kelebihan yang kita miliki. Hati-hati ketika kita memberi oleh karena kelebihan yang kita miliki. Jangan-jangan kita memandang rendah si penerima pemberian kita. Sehingga Allah sebagai Allah penguji segala sesuatu menetapkan kamu sudah memandang rendah sesamamu. Barang siapa menghina sesamanya, dia menghina penciptanya. Sehingga ketika Musa menetapkan orang-orang durhaka, Tuhan mengatakan, kamu menghina aku, kamu tidak menghormati aku. Amin saudaraku. Biarlah hari ini
firman Tuhan yang kita terima, dengan penerangan yang kita terima, keterbatasan keterangan-keterangan itu menjadi renungan buat kita. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan Allah akan melakukan segala sesuatu dari kebenaran firman yang kita dengar lalu kita mengerti. Sehingga penghakiman Allah akan turun dalam hidup kita. Walaupun kita dipakai atau diberkati Tuhan. Karena dianggap menghina Tuhan atau menghina sesama kita. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.